Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memperbaiki hati mantan. Dari membencimu jadi rindu sampai nangis kejer kepadamu. Ya. Jadi sekarang mantan okelah membenci kita, betul-betul tidak menyukai kita. Mendengar nama kita disebut, dia sudah teriak-teriak ya. Mungkin badannya jadi gatal-gatal begitu ya. Alergi dia kalau mendengarkan nama kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar mantan yang sekarang membenci kita, memusuhi kita, menjauhi kita betul-betul tidak mau kembali? Jangankan kembali, mendengar nama kita saja tidak mau. Apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, kita belajar sedikit nih kepada pengalaman para orang tua kita. Orang tua kita tuh banyak juga loh ya, punya anak yang kemudian susah diatur. Tidak bisa lagi dinasehati. Segala cara untuk menasehati mental semua. Ya, diarahkan bagaimanapun caranya tetap tidak mau mendengarkan. Tambah dinasehati, mereka malah pergi dari rumah, ya. Pokoknya nakalnya luar biasa. Apa yang kemudian dilakukan oleh para orang tua tadi untuk menarik anaknya kembali ke jalan yang lurus dan benar. Menarik anaknya kembali ke jalan yang seharusnya dia jalani. Dan kita lihat usaha mereka berhasil. Walaupun anak-anaknya pernah nakal, anak-anak tadi sadar ya, dan jadi orang yang baik. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua dan yang pasti menjadi orang yang manfaat. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau belajar ya kepada apa yang dilakukan oleh orang tua, nenek-nenek kita dulu. Mungkin simbah-simbah kita juga dulu kerepotan ya, mendidik orang tua kita ya. Tetapi ternyata mereka berhasil. Orang tua kita menjadi pribadi yang baik, orang tua yang bertanggung jawab. Pengalaman mereka pernah nakal dan seterusnya tadi, nah itu mereka gunakan betul untuk mengarahkan anak-anak mereka agar jangan sampai mengulangi apa yang pernah mereka kerjakan dulu. Nah, jadi keberhasilan itu sebenarnya kan intinya sama, mengubah hati. Ya, dari tidak bisa diatur, dari nakal, tidak mau mendengarkan nasihat dan seterusnya, menjadi baik. Nah, intinya begitu. Itu juga yang sebenarnya harus kita lakukan pada saat ini, seperti halnya yang dilakukan oleh para orang tua dulu untuk mengubah anak-anaknya yang sedang menjauh, yang sedang menyimpang. Atau kalau orang-orang dulu mengatakan istilah lain dari anak-anak yang sedang nakal itu, mereka sedang mencari jati dirinya ya. Ya kalau mencari jati dirinya dan menemukannya ya oke lah. Tapi kalau mencari jati diri dan tidak ketemu-ketemu itu repot juga. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas apa yang bisa kita lakukan, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Baik, jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat apa yang orang tua kita lakukan, apa yang simbah-simbah kita lakukan. Mereka akan menceritakan pengalaman mereka. Jadi ketika anaknya ini sedang nakal-nakalnya, betul-betul sudah tidak bisa didekati, tidak bisa lagi dinasehati siapapun ya yang kira-kira anak tadi takut, menghormati, diminta untuk memberikan nasihat dan tidak ada perubahan. Apa yang mereka lakukan? Mereka laku prihatin.
ya. Mereka laku prihatin itu ya, misal mereka banyak berpuasa. Karena di dalam keadaan mereka berpuasa itu ya, mereka mendoakan anak-anak tadi untuk sadar, itu doa mereka menjadi doa yang mustajab. Malam hari mereka bangun di sepertiga malam, mereka mengerjakan sholat malam, tahajud. Mereka berdoa memohon pertolongan Allah untuk menyadarkan anak-anak tadi agar kembali ke jalan yang lurus dan benar. Ya, setiap selesai mengerjakan sholat, anak ini tadi selalu masuk ke dalam doa-doa mereka. Artinya anak ini menjadi doa yang prioritas dibandingkan saudara-saudaranya yang lain ya, yang misal jauh lebih bisa dibina ya, jauh lebih bisa diatur, jauh lebih tertib lah. Maka anak ini selalu menjadi doa prioritas bagi orang tuanya. Nah, itu namanya laku prihatin yang dilakukan oleh para orang tua dulu. Orang tua dulu itu juga setiap mereka punya keinginan, ya punya pekerjaan yang besar dan seterusnya, itu biasanya mereka laku prihatin. Mereka banyak berpuasa ya, karena dalam keadaan berpuasa tadi doa menjadi mustajab. Yang kedua, mereka akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi poinnya apa? Hati manusia ya berpaling atau berbelok ke sana kemari. Jadi hati manusia itu bisa berbelok ya, bisa menghadap kemanapun, bisa punya keinginan yang berubah-berubah dan seterusnya. Dan hati manusia itu berada di tangan Allah. Jadi orang bisa menyampaikan nasihat seperti yang dilakukan oleh orang tua tadi. Menasehati. Anaknya 3, yang 2 dinasehati, masuk, jalan. Yang 1 dinasehati, sama nasihatnya. Tapi ternyata tidak bermanfaat itu nasihat kepada yang 1. Padahal makannya dari sumber rezeki yang sama. Cara mendidiknya juga sama. Nasihatnya juga sama. Yang 2 bisa, yang 1 tidak bisa. Nah, jadi kenapa demikian? Karena hati manusia itu akan mencapai kebaikannya atau sebaliknya. Yang bisa mengatur hati manusia adalah dengan kehendak Allah. Itu pentingnya berdoa. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati manusia berada di tangan Allah dan Allah yang membolak-balikkannya. Jadi kalau sudah urusannya hati, apalagi mantannya yang betul-betul menjauhi kita, tidak peduli lagi dengan kita, mendengar nama kita pun si mantan ini sudah tidak mau. Maka kalau memang demikian keadaannya, yang harus kita lakukan apa? Laku prihatin. Seperti halnya yang dilakukan oleh para orang tua kita dulu. Tujuannya apa? Agar doa kita itu ya menjadi doa yang terkabul. Agar apapun yang kita doakan itu tadi, itu menjadi doa yang mustajab. Karena seperti yang kita jelaskan di awal ya, dalam keadaan berpuasa, doa menjadi doa yang mustajab. Dan lebih mudah kita mendapatkan petunjuk bagaimana cara berdoa dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang kedua, dalam keadaan sholat malam, itu juga doa menjadi lebih cepat terkabulnya. Doa selesai mengerjakan sholat fardu itu juga menjadi doa yang mustajab. Nah, maka tentu yang harus ditingkatkan sekarang adalah ibadahnya. Laku prihatin itu intinya adalah ibadah, dan inti dari ibadah itu adalah berdoa, memohon kepada Allah agar mantan hatinya berubah dari menjauh jadi mendekat, dari
tidak peduli kepada kita, jadi merindukan kita sampai nangis-nangis, sampai nangis kejer. Maka kalau kita bisa istiqomah ya, sabar menjalani laku prihatin ini, karena menarik mantan kembali itu kan adalah kerja besar sebenarnya ya. Seseorang yang sudah tidak menyukai kita. Sekarang kita pengen dia untuk menjadi jodoh kita. Pernikahan itu kan kerja besar ya. Orang menikah itu saja biayanya besar sekali, itu kepanitiaannya banyak. Itu kerja besar. Maka kalau kita ingin mendapatkan mantan kembali, kita harus menyadari bahwa ini kerja besar. Kalau ini kerja besar, dibutuhkan ya kerja juga atau usaha yang lebih lagi. Nah, maka saya menyebutnya tadi laku prihatin. Insya Allah siapa yang sanggup menjalankan, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Kita sanggup ngelakoni laku prihatin agar mantan menjadi jodoh kita, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan berjodoh dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.